2, 3. Kampung Batik Laweyan merupakan salah satu sentra batik Nusantara yang berada di kota Solo, Jawa Tengah. Keberadaan batik Laweyan sama tuanya dengan kerajinan batik Nusantara. Kejayaan masa lalu yang masih terpancar hingga saat ini membuat Laweyan menjadi kampung wisata yang menarik untuk dikunjungi. Selain itu, Kampung Laweyan juga memiliki ratusan pengrajin dan motif batik secara turun-temurun. Cikal bakal Kampung Laweyan menjadi kampung industri batik bermula pada tahun 1546 Masehi dari kedatangan Ki Ageng Henis yang bermukim di kampung ini. Ki Ageng Henis adalah keturunan Raja Brawijaya V. Ki Ageng Henis yang awalnya beragama Hindu telah diislamkan oleh Sunan Kalijaga serta bersedia membantu Sunan Kalijaga dalam penyebaran agama Islam. Selain menyebarkan agama Islam di Kerajaan Pajang, Ki Ageng Henis juga mengajarkan teknik membuat batik tulis kepada penduduk Laweyan. Dan dari batik tulis inilah industri batik di Laweyan berawal. Salah satu tokoh Laweyan, Kyai Haji Samanhudi, merajut jaringan perdagangan Islam. Langkah awal Kyai Haji Samanhudi adalah dengan membentuk Rekso Rumekso pada tahun 1909 yang beranggotakan pedagang Bumi Putra di wilayah Surakarta. Rekso Rumekso dibentuk untuk menandingi Kongsing, organisasi perdagangan Cina di Solo, yang menguasai bahan baku batik. Selain itu, Rekso Rumekso juga bertujuan mempererat tali persaudaraan, serta meningkatkan harkat perdagangan pribumi. Dari perkumpulan Rekso Rumekso inilah terlahir Serikat Dagang Islam yang diprakarsai oleh Kyai Haji Samanhudi pada tahun 1911. Tidak lama berselang, setahun kemudian Serikat Dagang Islam tumbuh dan berkembang menjadi organisasi massa Islam terbesar pada masanya dengan nama Serikat Islam. Atas jasanya dalam pergerakan nasional, Kyai Haji Samanhudi dianugerahi oleh Presiden Soekarno penghargaan bintang 1 serta sebuah rumah hadiah yang sampai sekarang masih ditempati oleh cucu keturunan Kyai Haji Samanhudi. Industri batik Laweyan berkembang pesat setelah ditemukannya metode batik cap pada tahun 1850-an. Proses pembuatan batik yang awalnya memerlukan waktu lama, untuk membuat satu kain memerlukan waktu 1 bulan. Dengan menggunakan metode batik cap dapat diproduksi sekitar 20 batik setiap harinya. Kerajinan batik Laweyan yang awalnya hanya merupakan industri rumahan berkembang menjadi perusahaan besar yang mempekerjakan ratusan pegawai. Dengan modernisasi itu, Laweyan mencapai puncak kejayaannya pada akhir abad 19. Penghasilan pengusaha batik pada waktu itu dapat mencapai 60.400 gulden per tahun. Kekayaan saudagar batik dapat melampaui kekayaan para bangsawan. Para bangsawan memiliki rumah bergaya Indies yang merupakan perpaduan dari arsitektur Jawa dan Eropa, serta berpagar tinggi yang mengakibatkan munculnya gang-gang sempit yang menjadi ciri khas Kampung Laweyan. Salah satu juragan batik yang sukses adalah Bapak Cokro Sumarto, salah satu perintis dan eksportir Indonesia di Solo. Sebuah warisan sejarah yang memainkan peranan penting selama Perang Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan karena itu dihormati oleh Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Bapak Cokro Sumarto sejak tahun 1900 membuat batik untuk didistribusikan ke seluruh Indonesia dan diekspor ke luar negeri. Dalam perjuangan kemerdekaan, beliau memberikan banyak kontribusi di bidang pendanaan ke pemerintah RI dan membantu mempertahankan kurs uang ori terhadap uang Nika. Setelah kemerdekaan,
Bapak Cokro Sumarto berhasil membangun kekuatan ekonomi rakyat dengan membentuk sentra-sentra kerajinan batik di daerah Laweyan, Sragen, Yogyakarta, Ponorogo, Tasikmalaya, Cirebon, dan Lasem. Mengingat kejayaan di masa lalu dan tidak ingin industri batik warisan leluhur yang pernah mencapai masa kejayaan itu hilang ditelan zaman, para pembatik Laweyan mulai bangkit kembali pada tahun 2000. Bersama pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat, mereka mengupayakan untuk mengembalikan kampung Laweyan sebagai industri batik. Dan upaya tersebut rupanya membawa hasil pada tanggal 24 September 2004. Laweyan ditetapkan menjadi kawasan cagar budaya dan pariwisata oleh pemerintah daerah Surakarta. Sejak pencanangan inilah Laweyan bangkit kembali dan menobatkan dirinya menjadi kampung batik Laweyan sebagai kawasan belanja sadang dan budaya. Selain itu, pemerintah Kota Solo juga memberikan payung hukum terhadap karya cipta batik produksi Laweyan, yang hingga saat ini sudah ada sekitar 215 jenis motif batik yang sudah dipatenkan. Nampaknya bantuan bagi kampung batik Laweyan tidak hanya sebatas dari dalam negeri saja. Bantuan juga mengalir dari luar negeri. IPAL dengan sistem Dewatz dapat dibangun berkat bantuan pemerintah Jerman. IPAL yang memiliki kepanjangan instalasi pengolahan air limbah ini berfungsi untuk mengolah hasil limbah industri, sehingga layak untuk dialirkan kembali ke sungai tanpa polutan. Setelah kampung batik Laweyan bangkit, industri batik dan showroom pun kembali menjamur di kampung Laweyan. Terdapat berbagai macam jenis batik yang tentunya akan memanjakan para pengunjung. Eksotisme kampung batik Laweyan yang tidak dapat ditolak oleh wisatawan domestik maupun mancanegara ini membuat kampung Laweyan yang sedianya merupakan kampung industri berkembang menjadi kampung industri sekaligus kampung wisata. Banyak sejarah yang telah dilewati oleh kampung Laweyan. Melewati masa pasang surut menjadikan kampung Laweyan sebagai kampung dengan nilai sejarah yang tinggi. Terdapat peninggalan dari masa lalu yang masih terawat dengan sangat baik. Salah satunya adalah bangker yang terdapat di kediaman Raden Wiryo yang merupakan turunan ketujuh dari Bapak Bey Kertoyudo. Bangker yang sedianya digunakan untuk menyimpan harta benda sang pemilik rumah dan menyembunyikan diri dari musuh ini dibangun pada tahun 1625 oleh Bapak Bey Kertoyudo, seorang abdi dalam kerajaan Pajang pada waktu itu. Selain bangker, ada tempat menarik yang dijadikan sebagai cagar budaya. Di antaranya Rumah Kuno Laweyan, Langgar Merdeka, dan Masjid Laweyan. Salah satu rumah kuno di Laweyan adalah Dalem Cokro Sumartan. Dalem Cokro Sumartan merupakan rumah kuno paling mewah milik salah satu perintis dan eksportir Indonesia. Bangunan rumah seluas 1.800 meter persegi ini merupakan perpaduan harmonis antara arsitek Jawa dan Eropa. Di balik tembok tinggi yang merupakan ciri khas rumah di Laweyan, rumah yang dibangun tahun 1915 ini hingga sekarang masih memancarkan kemewahan nuansa tempo dulu dengan sangat indahnya. Sejak tahun 1997, rumah ini telah ditetapkan oleh Menteri Pariwisata Job F sebagai Monumen Batik Indonesia dan digunakan sebagai tempat diselenggarakannya acara-acara kebudayaan dan pariwisata tingkat nasional dan internasional. Berikutnya terdapat Langgar Laweyan. Langgar Merdeka merupakan salah satu tempat ibadah umat Islam di kampung batik Laweyan yang sangat bersejarah. Sekaligus merupakan salah satu bangunan cagar budaya di kampung batik Laweyan yang wajib untuk dilindungi, dipelihara, dan dilestarikan.
Langgar Merdeka yang merupakan ikon kampung batik Laweyan ini berdiri di atas tanah wakaf dari almarhum Bapak Haji Imam Mushadi dan almarhumah Ibu Hajah Aminah Imam Mushadi seluas 179 meter persegi. Langgar Merdeka selesai dibangun pada 26 Februari 1946. Selain itu, juga terdapat Masjid Laweyan. Masjid yang berada di samping makam Laweyan merupakan peninggalan sejarah yang masih terawat dengan sangat baik dan merupakan salah satu masjid utama di Kampung Laweyan. Selain kunjungan wisata, Kampung Laweyan juga sering menjadi sasaran wisatawan dengan tujuan studi. Para wisatawan melakukan studi banding, penelitian, atau sekedar belajar membuat batik. Untuk belajar membuat batik, para wisatawan bisa mengikuti kegiatan pelatihan di Batik Training Center. Dengan membayar Rp30.000, wisatawan akan mendapatkan pelatihan serta dapat membawa pulang batik karya sendiri. Kurang lengkap rasanya bila berkunjung ke Kampung Laweyan tanpa mencicipi makanan khasnya. Di Laweyan terdapat jajanan khas apem dan ledre. Apem Laweyan berada di samping Laweyan IT Center. Harga apem berkisar mulai Rp1.500 hingga Rp3.000, tergantung topping yang diinginkan. Selain apem, makanan khas Laweyan lainnya adalah ledre Laweyan. Panganan tradisional milik Ibu Sri Martini ini sudah ada sejak tahun 1984 dan merupakan satu-satunya tempat yang memproduksi ledre di Laweyan. Dengan majunya zaman yang mendekatkan jarak antara masyarakat dan internet, para pengurus Laweyan mempunyai mimpi untuk membuat program Cyber Village dengan cara memasang CCTV di setiap sudut kampung serta dapat diakses secara online oleh masyarakat, sehingga masyarakat luas dapat menyaksikan secara langsung semua kegiatan yang ada di Kampung Laweyan. Dengan program ini, diharapkan masyarakat lebih mengenal Kampung Batik Laweyan dan berminat untuk berkunjung. Selain memperhatikan urusan duniawi, masyarakat Laweyan juga selalu memperhatikan urusan akhiratnya. Masyarakat Kampung Laweyan yang mayoritas beragama Islam selalu taat melaksanakan sholat 5 waktu. Tidak jarang juga mereka menyempatkan waktu untuk sholat berjamaah di masjid. Selain itu, masyarakat Laweyan juga aktif dalam kegiatan keagamaan seperti pengajian, TPA, tadarusan, dan aktivitas-aktivitas keagamaan lainnya.